Saya katakan negara tidak boleh ya menganggap bahwa PMI yang tadi sekalipun dia ilegal, ya, dia sebagai orang bersalah atau terdakwa, nggak boleh. Karena kalau PMI itu mau mengatakan juga ya kepada negara, kalau begitu kenapa Anda gagal mencegah kami ke luar negeri? Toh kami nggak tahu bahwa ini ilegal. Toh kami butuh makan. Toh kami butuh anak-anak kami ya bisa sekolah. Kenapa tidak siapkan pekerjaan di dalam negeri? Akhirnya kami menempuh cara ilegal. Kalau dibalikin begitu sama PMI, negara malu. Ya, nah sehingga negara tidak boleh menyalahkan PMI, salahkan pada dirinya kenapa negara gagal menyiapkan lapangan pekerjaan, kenapa negara gagal mencegah seseorang menjadi korban penempatan ilegal. Jadi tidak boleh. Nah, PMI harus dianggap sebagai korban. Sehingga dia korban, maka dia harus diselamatkan, ya, selamatkan jiwanya, keselamatannya, diselamatkan urusan-urusan masalah hukumnya, diselamatkan masalah perutnya agar dia tidak boleh terlantar kelaparan di luar negeri, dan juga bagaimana kepulangannya ke Indonesia harus diselamatkan oleh negara. Ini harus kita lawan. Cara paling sederhana adalah berani speak up, itu, berani speak up. Ya kadang kala memang viral is justice. Saya sepakat dengan Mbak Kori, ya kalau kita udah nggak bisa, ada ruang untuk mengadu. Kalau tidak ada pihak yang mau mendengar suara kita, ya udah viralin aja. Kalau Mbak Kori nonton ya video-video saya, doktrin saya kepada PMI, kalau kalian mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, kalau kalian diperas, diancam, ada kata-kata kotor yang merendahkan kalian, videoin pakai handphone kalian, viralkan. Jika ada yang menggugat kalian, melaporkan kalian, saya Benny Ramdhani yang akan membela kalian. Itu saya katakan. Jadi kuatkan rasa percaya diri, jadikan profesi PMI itu sebagai PMI terhormat, profesi mulia, ya, simpan di kepala kita bahwa negara dan para pejabatnya di Republik ini diberi makan oleh kita, ya, bukan dari nenek moyangnya. Nah itu yang harus ada di benak kepala setiap PMI kita. Ini kritik pemerintah dan para pejabat di negara ini jika masih bebal dan masih menganggap remeh dan memberikan perlakuan-perlakuan tidak sopan pada para pekerja, ya. Jika ada masalah, nomor saya sudah di-share, langsung telepon saya, ya. Dan tentu saya mohon doakan kami yang kami ingin terus melakukan perbaikan agar pelayanan kepada para pekerja migran itu semakin baik. Doakan kami dalam perjuangan ini, ya. PMI ya, kan ada yang unprosedural, ada yang prosedural atau legal tidak legal. Negara ini baik, Mbak Kori, negara ini baik. Dia menjadi tidak baik karena siapa yang melaksanakan tugas itu oknum. Misalnya, apakah negara hanya memberikan perlindungan dan memberikan bantuan kepada yang resmi? Tidak. Kalau ada warga negara Indonesia di luar negeri, sekalipun dulu dia berangkatnya tidak resmi, ya, memiliki masalah, maka negara harus turun tangan untuk membela rakyatnya. Ya, misalnya dia ada masalah hukum, negara menyiapkan pengacara, ya. Walaupun dalam beberapa kasus, maaf aja saya juga malu, akhirnya PMI kita nyari pengacara dari LSM luar negeri, yaitu pengacara pro bono, begitu Cak Nur ya. Nah, padahal itu tanggung jawab negara loh, tanggung jawab negara. Sampai kepulangan ke Indonesia, oke, tiketnya dari negara. Ya, kalau dia masih tinggal di shelter, makan minum ditanggung oleh negara. Mereka-mereka yang bekerja sebagai sekretaris atau agensi perwakilan Indonesia di kantor-kantor tersebut, kadang mereka itu kena kayak, bukan ancaman, teror. Ya, kalau mereka itu adalah human trafficking, Pak. Karena mereka bekerja di negara ini, ada kantornya resmi, tadbir ya Pak, dan mereka legal di sini, kantornya legal di sini. Tapi mereka malah disebut human trafficking seperti itu. Oleh siapa? Oleh siapa? Diteror oleh siapa? Salah satunya saya Pak. Ya saya aja. Maksudnya yang meneror itu pihak Indonesia juga gitu maksudnya ya? Siapa yang bekerja di dalam sana 2 kali. Bahkan konsuler di Abu Dhabi bilang ke bos saya human trafficking sama dulu karena 2019 saya pernah bekerja di tadbir. Padahal saya cuma bekerja. Tapi saya kerjanya apa? Saya mendidik TKW, ya kan? TKW bermasalah saya urus dan segala macam. Seperti itu. Saya tidak pernah menyimpang dari pekerjaan saya. Saya tidak mendengarkan bos saya apabila bos saya cuma mendirikan bisnisnya. Seperti itu. Tapi kemanusiaan TKW-nya. Jadi saya pernah sampai
nih Pak nih ya, karena saya contohnya disebut human trafficking, penjual manusia seperti itu. Apakah itu adil Pak untuk pekerja-pekerja seperti saya, seperti itu dan teman-teman lainnya Pak? Oke, begini, negara tidak boleh ya mentolerir segala bentuk ya perdagangan orang, segala bentuk ya human trafficking, segala bentuk penempatan tidak resmi, tidak boleh. Tapi itu kan dilakukan di dalam negeri. Bagaimana tidak ada korban atau warga negara yang diberangkatkan tidak resmi, ya kan? Tapi seseorang yang sudah terlanjur berada di luar negeri, maka negara harus melindunginya, ya. Bahkan mereka yang sudah terlanjur ada di luar negeri dan bekerja, ya kayak contoh tadi ya, dia dulunya ilegal. Tapi sekarang mendapatkan pekerjaan, pekerjaannya bagus, gajinya tinggi. Ya udah, negara nggak perlu menyebut dia sebagai tadi pelaku human trafficking, tidak perlu melakukan teror dan ancaman. Itu harusnya disyukuri oleh negara. Alhamdulillah ya, padahal dia dulu berangkat tidak resmi, tapi ternyata nasibnya baik loh di sini, dapat pekerjaan. Ya udah kita support, kita dukung kan gitu ya. Ya bukan diteror dong. Kecuali kalau mendapatkan informasi ada seseorang, misalnya Mbak Kori, tinggal di satu perusahaan, kerja satu perusahaan, tapi dia mendapatkan penganiayaan, kemudian dia gajinya kecil, dieksploitasi. Ya udah, negara bersikap untuk menyelamatkan Mbak Kori. Ya, kemudian mengevakuasi Mbak Kori dari tempat pekerjaan itu kan begitu. Ya, tapi kalau udah ketahuan dia bekerja baik, ngapain lagi sih negara ini? Memangnya mau dipulangin kasih pekerjaan juga, kan gitu ya? Nah, ini sama dengan cara pandang. Ini sama dengan cara pandang. Ada teman-teman kita juga di kementerian lembaga, saya nggak menyebut lembaga apa, ya. Ada kebijakan negara nih, kebijakan negara yang ya memberikan status legal. Ini untuk Cak Nur juga penting nih, Cak Nur, untuk diskusi. Jadi ada teman-teman di lembaga kita, Cak Nur, yang berpikirnya primitif ya, primitif nih, ya. Ketika ada ada negara yang melihat warga negara asing ada di negaranya, kemudian dia bekerja di negara itu, kemudian dia memberikan status legal. Nah, ada teman-teman di lembaga kita tidak setuju. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah ya, ada warga negara kita sekalipun dulu dia tidak resmi, akhirnya diresmikan. Ya, dianggap sebagai pekerja. Harusnya kan disyukuri, tapi enggak bagi orang-orang sebagian yang saya katakan tadi. Ini aneh. Ini cara berpikir primitif yang ditabrak ini oleh Kak Nur, ditabrak oleh Mbak Kori, ditabrak oleh siapapun. Lo udah nggak bisa, lo udah salah nggak bisa nyegah gua, misalnya gitulah. Lo udah salah nggak bisa nyegah gua sampai gua ini bisa keluar negeri dengan cara yang lo anggap tidak resmi. Untuk urusan perut gua, untuk urusan perut anak aku bisa sekolah, untuk urusan masa depan, terus gua udah enak nih dapat pekerjaan, kemudian status gua tidak dianggap ilegal nih oleh negara setempat, malah lo yang nyalahin gua, kan gitu ya. Ini aneh bin ajaib lah menurut saya.